Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Movie. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan film series kedua The Expendables. Film ini mengisahkan kemarahan dan pembalasan dendam tim The Expendables akibat rekan tim mereka dibunuh secara kejam. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan markas pemberontak di negara Nepal. Di sana terlihat ada seseorang yang tengah disandra oleh para pemberontak. Akibat tidak mau buka mulut, membuat dirinya disiksa habis-habisan. Tak lama kemudian, datanglah jagoan kita yang mendapat tugas menyelamatkan si Sandra. Barney dengan timnya, terlihat membawa 3 mobil besar, dengan dilengkapi senjata otomatis. Setelah berhasil masuk ke dalam markas pemberontak, Barney dan tim tak segan-segan ngebarbar dengan skill menembak yang sangat edan. Dengan menggunakan senjata dan bazooka, terlihat para pemberontak tak berkutik dibuatnya. Di dalam ruangan interogasi, mereka menyadari jika ada serangan dadakan. Untuk mencari aman, mereka dengan cepat menutup semua pintu agar tidak ketahuan. Tim The Expendables yang sudah mengetahui di mana titik letak si Sandra, langsung menerobos dinding dengan menggunakan besi. Satu persatu, tim The Expendables membantai para pemberontak di dalam sana. Sedangkan Yin yang kehabisan amunisi, terlihat membantai mereka dengan menggunakan Teflon Papeda. Karena kesal dengan situasi itu, nampak salah satu pemberontak berniat membunuh si Sandra dengan menggunakan besi. Beruntung, di sini tim The Expendables datang tepat waktu, dan Sandra pun berhasil selamat. Namun pada saat topeng itu dibuka, mereka dibuat terkejut. Ternyata salah satu Sandra adalah Trance. Trance yang sangat merasa malu kepada saingannya, lantas memberikan alasan jika ia juga mendapat misi menyelamatkan si bilioner Cina. Setelah berhasil melepaskan ikatan si Sandra, mereka langsung merancang strategi untuk keluar dari sana dengan selamat. Benar saja, pada saat mereka keluar, sudah ada banyak pasukan yang menunggu kehadiran mereka. Namun berkat kerjasama yang kompak, mereka bisa menghabisi para pemberontak dengan cerdik. Tidak hanya di situ saja, pada saat mereka terbang di atas Flying Fox, masih ada banyak musuh yang menghadang. Berkat skill dan kerjasama yang epik, akhirnya sebagian dari mereka berhasil lolos dari sana, dan bergegas menaiki kapal kecil yang sudah mereka siapkan. Sedangkan Barney dan Lee yang masih di belakang, dirinya tertembak oleh 2 peluru, hingga membuatnya terjatuh dan dikepung. Beruntung di sana Barney memakai rompi anti peluru, sehingga ia tidak apa-apa. Pada saat mencekam itu, tiba-tiba dari atas ada peluru sniper yang membabat habis para musuh dengan cepat. Dia bernama Billy the Kid, sang sniper handal, yang merupakan anggota baru dari tim The Expendables. Balik lagi ke anggota yang lain. Terlihat jika saat ini mereka sedang terpojok, karena dibombardir dengan misil dari belakang secara bertubi-tubi. Sembari memberikan perlawanan kecil, datanglah Barney dan Lee yang tiba untuk menjemput mereka dengan pesawat. Namun dari sisi lain, Billy juga membantu mereka dengan sniper andalannya. Namun baru saja mendarat di air, ternyata ada satu musuh yang berhasil menyelinap ke dalam pesawat, dan Barney langsung mengirimnya ke alam baka. Pada saat waktu yang tepat, semua tim memacu gasnya untuk segera masuk ke dalam pesawat. Benar saja, seakan tak ada habisnya, di depan ternyata sudah ada puluhan musuh yang sudah menghadang, dan sungainya pun telah diportal. Dengan kemarahannya, Barney membombardir mereka dengan peluru dan misil. Setelah berhasil lolos dari sana, ternyata masih ada musuh yang tersisa, yang terus memburu mereka. Tidak itu saja, di depan juga ada bendungan besar yang menghadang. Di saat menegangkan itu, alhamdulillah di sini Barney dan tim berhasil terbang melewati si bendungan. Singkat cerita, kini mereka telah tiba di negara Cina. Agar lebih cepat mengantar si Sandra, di sini Yin memutuskan untuk mengantarkannya sendirian. Bukan tanpa sebab, karena Yin juga ingin pulang ke rumah menemui anak dan istrinya. Sebelum terjun, Yin juga menyampaikan jika ia kemungkinan tak akan kembali lagi. See you later.
Setelah tiba di Amerika, kini mereka kumpul-kumpul di bar untuk merayakan keberhasilan atas misi sebelumnya. Terlihat di sana jika hubungan mereka sangatlah akrab, layaknya sudah seperti saudara. Tak lama kemudian, Billy mengajak Barney untuk berbicara secara empat mata di luar. Di sana, Billy mengungkapkan jika ia ingin resign dari tim The Expendables akhir bulan ini. Bukan tanpa sebab, karena ia ingin menikahi pacarnya yang saat ini berada di negara Prancis. Mendengar itu, jelas Barney tak melarang, dan malah mensupport atas keputusan Billy itu. Setelah itu, Barney pun segera kembali ke pesawat untuk beristirahat. Namun baru saja ia terduduk, ternyata sudah ada Mr. Chuck yang sedari tadi menunggunya. Barney yang terkejut, lantas Mr. Chuck langsung mengoceh mengungkapkan kekecewaannya atas kinerja Barney dan tim yang buruk. Tidak itu saja, Mr. Chuck juga menganggap jika tim The Expendables telah mencuri $5 juta darinya, karena Barney dan tim tidak menyelesaikan misi di Pulau Vilena. Untuk membayar semuanya, Mr. Chuck memberikan misi kepada Barney dan tim untuk mengambil sebuah benda yang berada di dalam bangkai pesawat, yang jatuh di pegunungan Gazak, Albania. Benda itu sangatlah berharga, dan tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Barney yang setuju mengambil misi itu, lantas Mr. Chuck akan memberikan bantuan orang tambahan, yang bernama Maggie Chen. Akan tetapi, di sini Mr. Chuck mengintimidasi Barney. Jika saja Maggie lecet ataupun terluka, maka Barney dan tim akan ia lenyapkan dari muka bumi ini untuk selama-lamanya. Singkat cerita, kini Barney mengadakan pertemuan dengan Maggie di bawah jembatan Musi 2. Di sana, awalnya Barney mengira jika Maggie hanya akan menjadi beban saja. Namun dengan tegas, Maggie berkata jika ia bukan cewek TikTok, karena ia bisa memegang senjata, dan bisa menjaga diri sendiri. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana mereka telah pergi, dan saat ini sudah berada di pergunungan Gazak. Di dalam pesawat, terlihat jika Gunner mencoba menggoda Maggie untuk menarik perhatiannya. Melihat Maggie yang dingin dan tidak peduli, lantas membuat Gunner salah tingkah, dan aksinya itu pun ditertawakan oleh teman-temannya. Sedangkan di kursi depan, Lee menyayangkan keputusan Barney mengajak Maggie, dan hanya pasrah diancam oleh Mr. Chuck. Barney pun mengatakan jika ia tak ada pilihan, mengingat jika background Mr. Chuck sebagai CIA, jelas mereka semua akan dimasukkan ke dalam penjara jika saja ia menolak. Melihat jika Billy yang paling muda, lantas Maggie menebak jika ia seorang tentara. Billy pun tak menyangkal, dan menceritakan alasan ia bergabung dengan tim The Expendables. Dahulu, ia merupakan seorang anggota militer, dan saat itu ia bersama teman-temannya mendapatkan misi di Afghanistan melawan pemberontak Taliban. Di kala itu, mereka sedang terpojok, dan tidak diberi bantuan selama berjam-jam, hingga membuat semua teman-temannya mati sia-sia. Yang lebih menyakitkan, sang atasan malah membunuh anjing peliharaannya yang berada di camp. Tidak lama ia keluar dari anggota militer, ia mendengar jika tim The Expendables sedang mencari anggota, dan ia pun akhirnya bergabung, karena ia butuh uang untuk menghalalkan ceweknya. Tidak lama kemudian, mereka pun telah tiba, dan memarkirkan pesawatnya di salah satu danau. Karena jarak mereka 15 km dari bangkai pesawat, mereka pun melaluinya dengan cara berjalan kaki. Billy yang masih muda, lantas menaiki bukit itu dengan sangat mudah, hingga membuat semua tim menjadi tercengang. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di puing pesawat, dan Maggie langsung masuk untuk mengambil barangnya. Dengan dibantu Barney dan Caesar, Maggie mencoba membuka kode brankasnya. Untuk berjaga-jaga, sebagian tim menunggu di luar dengan senjata lengkap. Maggie yang salah memasukkan kode, lantas membuat pemicu bomnya aktif selama 1 menit. Bukannya takut ataupun panik, Maggie malah nekat mencoba-coba memasukkan kode yang lain. Dan pada saat tinggal beberapa detik lagi akan meledak, akhirnya Maggie berhasil. Setelah itu, mereka pun hendak pulang. Melihat jika Billy menghilang, lantas Barney sembari memanggil-manggilnya. Pada saat itu pula, muncullah sekelompok penjahat dari kepulan asap. Yang lebih membuat Barney terkejut, ialah ada Billy yang tertangkap, dan saat ini dijadikan sandera. Ia bernama Jin Villain. Kita sebut saja Yanto. Yanto yang juga menginginkan benda itu, memaksa Barney dan tim untuk memberikan benda itu kepada dirinya. Jika tidak,
maka ia akan membunuh Billy dengan kejam. Karena tak ada pilihan, Barney pun membuang senjata, dan memberikan benda itu kepada Yanto. Pada saat helikopternya datang, Yanto menyuruh Barney dan tim untuk tengkurap ke tanah. Karena tak ada pilihan, Barney pun lagi-lagi menurutinya. Namun bukannya menepati janji, Yanto tetap saja membunuh Billy dengan belatinya Barney. Melihat jika ia akan mati, Billy menitipkan sepucuk surat kepada Barney untuk diberikan ke pacarnya. Melihat jika benda itu sangat diincar, lantas Barney memaksa Maggie untuk menunjukkan isinya. Dengan rasa bersalah, Maggie memberitahukan jika benda itu bisa menunjukkan titik lokasi 5 ton senjata plutonium milik Rusia. Dan apabila jatuh ke tangan orang yang salah, maka dunia akan hancur. Setelah mendengar semuanya, mereka pun mengubur mayat Billy dengan layak. Sembari membaca surat Billy yang menunjukkan jika ia diperlakukan dengan baik oleh tim, membuat jiwa Barney bergejolak hebat, dan ia pun memutuskan untuk balas dendam kepada kelompok Yanto. Balik lagi ke Yanto yang saat ini sudah tiba, dan melanjutkan dengan mobil menuju ke tambang plutonium. Di tengah perjalanan, Barney dihubungi oleh Mr. Chuck. Di sana, Mr. Chuck menanyakan apakah Barney dan tim telah berhasil. Mendengar jika Barney gagal, lantas lagi-lagi Mr. Chuck kembali mengancam Barney. Barney yang sudah muak dengan Mr. Chuck, berkata jika salah satu anggotanya harus tewas demi misi ini, dan ia sudah tak peduli dengan Mr. Chuck. Barney juga akan membuat perhitungan dengannya, setelah selesai melakukan balas dendam kematian Billy. Setibanya di dalam tambang, ternyata Yanto melakukan kerja paksa kepada warga lokal untuk menggali plutonium incarannya. Bukan hanya tidak digaji, Yanto juga menyuruh tangan kanannya Hector untuk mengeksekusi para pekerja yang sudah tidak berguna lagi. Sambil berjalan, Yanto memaksa Hector untuk mencari orang tambahan menggali plutonium. Ia tak peduli jika itu anak-anak maupun wanita, karena dalam 3 hari ke depan, sudah ada pembeli yang menghargai miliaran rupiah per kilonya. Balik lagi ke tim The Expendables yang sudah mendapatkan titik lokasi tim Yanto. Setibanya di darat, Barney bersama Lee memasuki salah satu bar untuk mencari informasi keberadaan tambang. Benar saja, baru saja mereka masuk, sudah ada orang besar yang melihat dengan sinis. Tak gentar sedikit pun, Barney dan Lee langsung menghajar mereka semua dengan menggunakan bogem mentah. Untuk mengorek informasi, kini giliran Maggie yang akan beraksi dengan menggunakan pisau sunat. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju lokasi tambang. Melihat jika jaraknya masih sangat jauh, Barney dan tim pun memutuskan untuk menginap di bekas pangkalan militer Soviet zaman dulu. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana mereka masak pindang tulang untuk menganjal perut. Setelah selesai makan, terlihat jika semua tim sudah tidur, dan hanya Barney seorang yang masih galau memikirkan kematian Billy. Pagi harinya, semua tim sudah bangun dan bersiap melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, di sini Gunner malah masih ngorok, hingga membuat Barney jengkel dengan suaranya. Caesar yang ingin ngopi di luar, tiba-tiba ia terkejut melihat jika sudah ada puluhan musuh yang siap membombardir mereka. Dengan menggunakan senjata seadanya, Barney dan tim mencoba menahan mereka. Situasi mereka semakin dibuat buruk, setelah ada bantuan tank yang menyerang mereka. Barney yang sudah kehabisan amunisi, lantas menghubungi Lee, dan menanyakan di mana ia sekarang, karena situasi sedang gawat darurat. Dan faktanya, ternyata saat ini Lee dalam perjalanan membawa pasokan senjata. Mereka yang sudah terpojok, tiba-tiba ada peluru misterius yang membombardir para musuh dengan sangat cepat. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba muncullah seseorang yang bernama Booker menemui mereka. Dan faktanya, ternyata Booker temannya Barney, dan saat ini ia mendapatkan misi di daerah ini. Mendengar itu, Barney pun meminta tolong dari Booker untuk membantunya melawan pasukan Yanto. Booker yang terbiasa bekerja sendiri, lantas menolak mentah-mentah. Walaupun begitu, Booker menyarankan Barney untuk pergi ke desa Pemulutan, yang berada di ujung jalan, karena penduduk desa itu juga membenci kelompok Yanto, dan siapa tahu mereka bisa menolong. Tak lama kemudian, datanglah Lee yang membawa banyak pasokan senjata. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke ujung jalan,
untuk ke desa yang disarankan oleh Booker sebelumnya. Setibanya di sana, tiba-tiba ada serangan dadakan, yang membuat mereka semua terkejut. Bukannya takut, mereka malah ngakak, karena para penyerang ialah emak-emak dan nenek-nenek yang amatir, sehingga tembakannya meleset semua. Setelah Maggie menjelaskan jika mereka bukan orang jahat, dan akan membantu melawan pasukan Yanto, akhirnya para emak-emak itu pun melunak. Di sana, para emak menjelaskan jika semua laki-laki di desa ini sudah diambil paksa oleh Yanto untuk menambang, yang tersisa saat ini hanyalah anak-anak yang mereka sembunyikan. Sedangkan di dalam tambang, Hector mengabari Yanto jika semua plutonium telah ditemukan. Tak lama kemudian, datanglah banyak anak buah Yanto akan mengambil laki-laki yang tersisa. Namun malang bagi mereka, karena tim The Expendables masih ada di sana. Lee, Maggie, Barney, dan semua anggota tim terlihat membantai mereka semua dengan sangat enjoy. Baik dengan tangan kosong, maupun dengan menggunakan senjata andalan. Dirasa sudah tak bersisa lagi, Barney dan tim pun melanjutkan perjalanan menuju ke tambang. Merasa jika semua plutonium sudah mereka ambil semua, dengan kejam Yanto menyuruh Hector untuk mengumpulkan semua penambang, dan membantai mereka semua untuk menutupi kejahatan mereka. Tim The Expendables yang sudah tiba di tambang, Barney terkejut melihat jika penjagaannya sangatlah ketat. Bahkan mereka juga ada senjata anti-tank. Melihat jika tak bisa ditembus dengan jalur darat, Barney pun mempunyai ide yang sangat gila. Ternyata, di sini Barney dan tim balik lagi ke pesawat, dan membombardir mereka dengan menggunakan misil. Setelah itu, ia dengan nekat menerobos masuk menggunakan pesawat. Pada saat semua penambang akan dieksekusi, datanglah Barney dan tim menyelamatkan mereka tepat waktu. Walaupun begitu, ternyata Yanto telah keluar dengan membawa semua plutonium. Tidak itu saja, Yanto juga sudah memasang peledak untuk menghancurkan tambang. Tim The Expendables dan para warga pun terjebak di dalam sana. Tak mau mati sia-sia di dalam tambang ini, Gunner pun mencoba menunjukkan keahliannya dalam membuat bom. Dengan menggunakan bebatuan fosfor, dan dicampur dengan bubuk mesiu, Gunner yakin jika ledakannya sangatlah besar. Secara tidak terduga, tiba-tiba dindingnya bergoyang dan hancur. Dan faktanya, ternyata itu Trance yang datang membantu. Para istri yang bertemu dengan suaminya lagi, lantas sangat senang, dan sangat berterima kasih kepada Barney dan tim. Di saat Barney mengira jika Trance datang sendiri, ternyata ia kesini bersama Mr. Chuck. Tidak hanya membawa persenjataan lengkap, ternyata Mr. Chuck juga membawa helikopter tempur. Tak mau buang-buang waktu, mereka bergegas mengejar Yanto ke bandara udara. Setelah tiba, mereka bersiap-siap dengan formasi masing-masing. Dan pada saat pasukan Yanto tiba, mereka pun langsung melakukan serangan bertubi-tubi. Yanto yang panik, menyuruh para anak buahnya untuk menaikkan semua plutonium ke pesawat, sedangkan ia bersama yang lain akan menghambat Barney dan tim. Barney bersama Trance dan Mr. Chuck, langsung melakukan serangan dengan menggunakan senjata. Tak mau kalah, para anggota yang lain juga menunjukkan taji dalam berperang. Tidak hanya mereka saja, ternyata dari atas ada Booker yang juga ikut membantu melawan pasukan Yanto. Mr. Chuck yang sudah lama tidak merasakan sensasi ini, lantas sangat ketagihan dalam membantai musuh. Sedangkan Lee, ia memburu Hector yang akan membawa kabur sebagian plutonium. Dalam hitungan detik, Lee berhasil membabat abis keroconya Hector. Hector pun turun tangan, dan terjadilah baku hantam. Barney yang melihat Yanto kabur, langsung mengejarnya untuk balas dendam. Balik lagi ke Lee yang sangat sengit saling jual beli pukulan. Singkat cerita, kini akhirnya Lee berhasil mengalahkan Hector. Sedangkan Barney yang berhasil membabat abis pengawal Yanto, meminta Maggie untuk tunggu di luar, karena ia ingin menyelesaikan urusannya dengan Yanto 1 lawan 1. Di dalam sana, terlihat mereka melakukan buy-one senjata andalan. Setelah pelurunya habis, Yanto menantang Barney untuk berduel dengan tangan kosong.
Barney pun setuju, dan mereka pun berbaku hantam. Awalnya Barney menang, namun kemudian Yanto berhasil comeback. Tak ingin kematian Billy sia-sia, Barney akhirnya bangkit lagi. Dan mereka pun saling jual beli pukulan. Barney yang berhasil membuat Yanto terpojok, langsung mengambil kembali belatinya, lalu menarik dan menusuk jantung Yanto, sama seperti apa yang ia lakukan terhadap Billy sebelumnya. Setelah cukup lama, akhirnya Barney keluar, dan membuat Maggie menjadi lega. Setibanya di luar, Trance tak percaya jika Barney berhasil membunuh Yanto. Sebagai bukti, Barney pun memberikan potongan kepala Yanto, yang membuat mereka berdua terdiam. Sebagai rasa terima kasih karena plutonium sudah ia dapatkan, Mr. Chuck pun menganggap lunas hutangnya Barney dan tim. Tidak itu saja, Mr. Chuck juga memberikan pesawat capung tua untuk transportasi Barney dan tim pulang ke rumah. Kemudian, di sini Maggie menawarkan diri untuk tetap tinggal di sisi Barney. Barney yang tak ingin hidup Maggie terkena sial, lantas menolaknya secara halus. Setelah semuanya selesai, kini giliran mereka akan bersiap pulang. Di dalam pesawat, mereka minum-minum, dan merayakan kemenangan ini untuk almarhum Billy. Setelah itu, Lee lagi-lagi mengejek Barney untuk belajar silat, karena setiap kali melakukan misi, pasti wajah Barney selalu bonyok. Setibanya di Amerika, Barney mengirimkan paket kepada pacarnya Billy yang berada di Prancis. Setelah dibuka, ternyata isinya bergepok-gepok uang, dan sepucuk surat cinta dari Billy, dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film The Expendables 2 tahun 2012. Bagaimana? Sangat seru kan? Seperti biasa, jika kalian suka video ini, langsung saja klik like dan subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih, salam pempek telok.